Peduli Yatim dan Duafa LPD Mualan Bakti Desa Aimau. Hari ini 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 November 2020 Miladiah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga pembacaan Fatihah dan Sholawatun Nabi, acara keempat sambutan, acara kelima pengajian umum, acara keenam santunan anak yatim secara simbolis yang diiringi dengan sholawat Nabi, dan terakhir doa. Baiklah hadirin para tepuk tangan yang dirahmati Allah, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Ihsan Ridwan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah Ulaika yarjuna rahmatullah.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara yang ketiga, pembacaan Fatihah dan Sholawatun Nahdlatain yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahruddin Nasir Quran Hadis As-Sawladi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil barokah dari acara kita pada sore hari ini, kita awali dengan Fatihah Salatul Nahdlatain. Sayyidina Muhammadin sallallahu wa lisa'il ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب حزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد الدين بن عبد المجيد الأنفنان ولصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع علماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنعضينا والنعضيات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم وفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Dewan Pengawas Lembaga Peduli Yatim Duafa Mualan Bakti sekaligus laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mansur Sajali Di Ahmad Kiha. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru beserta rombongannya, kemudian dari jajaran pemerintahan yang nggak mungkin saya sebut satu-satu karena memang nggak hafal namanya juga. Jadi kami mohon maaf. Semuanya ini tidak mengurangi rasa hormat kami, terutama kami atas nama lembaga ini. Mudah-mudahan para tamu kita memaklumi ini semua. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi kaum muslimin muslimat, anak-anak rakyat atau masyarakat Aimul yang tercinta. Sehat semua? Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana saya berdiri di sini untuk membacakan atau memberitahu dengan tentang apa yang berkaitan dengan lembaga kita ini. Lembaga ini dinamakan lembaga yatim piatu, lembaga peduli yatim dan duafa. Sesuai dengan namanya, maka target yang direncanakan dalam lembaga ini adalah terutama yang untuk tahap pertama ini, alhamdulillah target pemberian santunan kepada 150 anak yatim dan 350 duafa, khususnya yang berada di Desa Ajmal dalam 7 kegadusan. Jadi walaupun lembaga ini bersekretariat di Muhajirin, maka yang lain tidak perlu malu, karena ini akan menaungi kita semua dari 7 kegadusan. Masing-masing anggaran yang akan diberikan adalah untuk satu orang, yaitu bernilai 150.000, yang terdiri dari 3 paket, yaitu 50.000 berupa uang tunai, seharga 50.000 paket sembako, dan 50.000 untuk baju dan souvenir. Sampai menjelang acara, untuk kita ketahui bersama bahwa donasi yang berhasil dihimpun oleh lembaga ini sebesar 31.520.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekat tadi pulang kapan segenap. Sekat. Apalagi waktunya ini masya Allah baru sekitar 2 minggu berjalan. Bisa mengumpulkan uang sampai 31.000 juta. 31 jutaan. Lebih, kurang lebih lah. Udah jelasnya tadi kan pertama. Dan dana ini masuk melalui transfer rekening lembaga atau melalui juga checklist yang disebarkan kepada donatur. Atas hal tersebut, akhirnya kami menyesuaikan untuk kegiatan santunan anak yatim terlebih dahulu dengan rincian sebagai berikut. Total donasi terhimpun 31.520.000. Banyak anak yatim yang akan disantuni 150 orang. Masing-masing mendapatkan santunan 150.000 rupiah. Tapi ingat itu dari 3 ya. Yang 150 itu dibagi 3, 50 uang tunainya, 50 sembako, dan 50 baju dan souvenirnya. Nanti jangan pulang-pulang dilihat amplopnya cuma 50, ngamuk ke sini. Jadi didengar baik-baik. Kemudian penggunaan donasi, karena kan semua orang pintar sekarang. Tadi katanya 31 juta lebih dapatnya. Itu 150 orang. Kalau cuma 150 kurang. Kemana nih jangan-jangan mereka yang makan ini? Nah, maka dengar baik-baik. Penggunaan donasi santunan 150 anak yatim ini yang bernilai 150 per orang, maka totalnya adalah 22.500.000. Nah, masih sisa nih, masih. Kemudian terok, nah ditabuhkan akhirnya nyewa kayak ngembahnya. Terok, kursi dan sound system itu 1.500.000. Alat peraga kegiatan banner 250, snack 400.000 rupiah,
baju untuk 150 anak yatim seharga 4 juta, souvenir tas untuk 150 anak bernilai 750.000, keseluruhan pengisian acara 750.000, konsumsi apa ini? Croson system 50.000. Nah, pergi aja. Total pengeluaran adalah 30.200.000 rupiah. Selisih dana yang terkumpul yaitu jumlahnya 331.520.000 dikurangi 30.200.000, maka masih bersisa 1.350.000. Nah, itu sisanya untuk sama-sama kita ketahui. Dan untuk diketahui jangan duluan bersangka, kok disisain begitu? Jangan-jangan mau dibagi nih pada pengurus lembaga. Nah, jangan ada perkiraan seperti itu, karena insya Allah mungkin ada rencana, mungkin nggak sampai 1 bulan lagi akan diadakan santunan babak kedua. Amin. Lagu buat dia mau cuma agak kewenangan dengan hendak mengokarin. Lagu Allah alam, nanti apakah ini mungkin dapat Allah alam. Tahu ke rezeki sama duit kan? Maka untuk kita maklumi bersama, itulah gambaran daripada lembaga kita ini. Kemudian saya yang berdiri di sini, untuk saya perkenalkan diri saya diletakkan sebagai pengawas. Waktu ini cerita sedikit, waktu didirikan lembaga ini, karena saya disarankan untuk menjadi pengawas, maka yang namanya pengawas dia mengawasi. Maka saya anjurkan syarat untuk kalau mau saya ikut terjun di dalam lembaga ini, syaratnya satu, saya bilang. Apa itu? Kuatkan iman dari sejak pertama sekarang sampai ujungnya. Dan saya ceritakan karena banyak orang yang imannya kuat ketika menerima dana 1 juta 2 juta. Kita tidak perlu dapat, yang penting dapat orang miskin katanya. Itu ketika mendapat dana 2 juta 3 juta 5 juta. Tapi nanti kalau udah puluhan juta, mulai mikir. Udah ratusan juta mulai mikir. Jadi itu yang saya pesan. Nah, jadi untuk meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu, satu kisah yang sangat terharu, bahwa pernah dalam perjalanan ini anggota tim ini kekurangan duit, dan alhamdulillah ternyata bukan untuk membanggakan ya, tapi ini perlu untuk kita ketahui agar bapak dan ibu percaya kepada kami. Untuk membeli bensin mereka tidak berani menggunakan uang anak yatim ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keikhlasan mereka sampai di akhirnya nanti. Dan ini juga kami paparkan kepada bapak-bapak pemerintah dan mungkin ada donatur yang ada di sini, agar mereka percaya. Mudah-mudahan keikhlasan mereka ini sampai sehingga amanat dari orang yang memberikan dana kepada para fakir miskin, duafa anak-anak yatim sampai seutuhnya. Dikna girang kepotong, di atas datang sekat, turun narak 20, tidak ngono. Kita niat dari awal bahwa 100 ikan atas, 100 sampai bawah. Setuju? Takbir girang kak. Allahu Akbar. Sekat kami jujur ngono. Angka lah menara dengan meta menantu, beta marah-marah anggota LPD ini jujur. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili Biro Kesra, yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz Fahri, Sarjana Agama, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ما بعد الله أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وعيد هذا الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatidz yang kami hormati, Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Aiman, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Aiman, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berkesempatan hadir pada acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada panitia, kami sampaikan salam hormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sejatinya beliau ingin sekali, karena beliau sangat senang bersilaturahmi. Beberapa tempat di pelosok kami sering bersama beliau, tapi kali ini karena ada satu hal beliau tidak sempat hadir, kemudian diwakilkan kepada Bapak Kepala Biro. Tadi Bapak Kepala Biro karena ada acara yang tidak mungkin beliau tinggal, maka kami diutus ya, wakil dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menerima undangan, yang menghadiri undangan yang panitia sampaikan ke Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harapkan nanti pada kesempatan yang lain beliau bisa berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini. Mari kita sama-sama bersyukur sebagaimana disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini adalah ucapan yang luar biasa. Semoga kita senantiasa syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya pemberian nikmat-nikmat yang besar saja yang kita lihat, padahal kita bisa hadir di sini adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Kita bisa bersilaturahmi, banyak sekali nikmat Allah. Kalau kita hitung dari sejak bangun tidur sampai hari ini kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang luar biasa. Ada 6 program pemerintah melalui visi NTB Gemilang. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu bagaimana membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, dan salah satunya adalah membangun masyarakat Nusa Tenggara Barat. Saya ambil yang kelima saja karena ini panjang, yaitu sejahtera dan mandiri. Salah satu apa yang disampaikan oleh lembaga ini adalah luar biasa, sangat mulia apa yang bapak-bapak lakukan ini. Dan negara pun menjamin di dalam pasal 34 ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu punya kegiatan, ada lembaga yang luar biasa. Jadi tidak perlu pemerintah itu harus tahu kewajibannya, sehingga pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Pemerintah adalah pelayan masyarakat, dia melayani masyarakat. Tidak perlu kita minta bahwa ini adalah kewajiban dari negara, anak yatim, du'afa yang akan dibantu. Al-Quran jelas ya, bagaimana kita memperlakukan mereka. Bahkan Allah mengharamkan kita untuk memakan harta anak yatim.
kewajiban kita adalah bagaimana memberikan mereka. Tetapi yang kami khawatir, generasi ke depan ini, anak-anak yatim kita yang yatim ilmu dan yatim adab. Laisa yatim qad mata wal lidu, walakin yatim yatimul ilmu wal adab. Bukanlah anak yatim itu yang meninggal kedua orang tua, tapi yatim yang sesungguhnya adalah orang yatim yang tidak punya ilmu dan tidak mempunyai budi pekerti akhlak. Mudah-mudahan ini menjadi benteng bagi kita. Lembaga peduli ini betul-betul sebagaimana disampaikan tadi oleh ketua panitia untuk membantu anak-anak kita. Bukan sekedar bantu, tapi bagaimana mereka bisa hidup secara mandiri, bagaimana mereka mampu melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat secara keilmuan, sebagaimana masaih kita tadi ya, menyampaikan doa kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Artinya bahwa pemerintah harus hadir, tidak perlu dipanggil dan tidak harus hadir untuk memberikan hak-hak masyarakat. Jangan hanya kampanye saja untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi begitu sudah selesai dia, begitu sudah terpilih. Tapi bagaimana pemerintah hadir melihat kondisi, bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang senantiasa beliau keliling di kota Madinah untuk melihat bagaimana masyarakat, bagaimana Umar bin Khattab sampai beliau tidak dikenal sebagai khalifah karena ada seorang ibu yang menanak batu sampai anaknya terjatuh menahan kelaparan. Ini yang menjadi bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan masyarakat khususnya di Batu Belir ini mampu memberikan satu sumbangan berarti ya, bagi hadirnya lembaga peduli yatim dan duafa ini akan terus mampu mengembangkan sayapnya untuk memberikan kepada masyarakat kita hal-hal yang bernilai baik, terutama bagaimana pendidikan mereka yang harus menjadi kekuatan pilar yang harus kita kedepankan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, yang kedua pesan kami adalah bahwa lembaga ini mudah-mudahan kelak ya, harus tahu dengan siapa dia berkoordinasi. Mungkin kalau di provinsi benar dengan mungkin Biro Kesra, juga di bagian di Lombok Timur ada namanya bagian kesejahteraan rakyat ya, bagian Kesra yaitu teman koordinasi dinas sosial ya, ini teman kita koordinasi sehingga bagaimana pemerintah juga hadir ya, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ya. Tadi karena saya lihat panitia tidak meminta, jadi tidak saya sampaikan nanti ke Bapak Gubernur tidak meminta, dia berarti dia kaya lembaga ini, insya Allah. Ya, tapi insya Allah kalau ada nanti kami akan salurkan kepada siapa, ya, kami akan salurkan kepada dinas sosial ya, yang terkait dengan ini, ya, atau juga di Biro Kesra, tapi Biro Kesra itu lebih cenderung kepada bagian-bagian keagamaannya. Salah satu contoh untuk masjid, musola, Taman Pendidikan Al-Quran, Majelis Ta'lim. Ini ya, kalau ada hal-hal itu kami sampaikan. Tetapi untuk terkait dengan anak yatim dan duafa ini adalah bagian tugas yang sudah diemban oleh bagian sosial atau dinas sosial yang ada di provinsi. Silakan nanti kalau ada perlu mungkin coretan-coretan dari lembaga ini, insya Allah kami akan sampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian dua hal yang perlu kami titipkan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, bukan hanya sampai selesai pada acara ini, tetapi mudah-mudahan lembaga ini terus eksis, dapat memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama peresmian lembaga dan pengukuhan pengurus Lembaga Peduli Yatim Duafa Mualan Bakti periode 2020-2025 yang akan dipandu oleh pemerintah Kecamatan Laimau, Bapak Camat Laimau.
kepadanya dipersilakan. Dan kepada para pengurus agar mengambil posisi di depan podium. Dewan pendiri, bacakan Dewan pendiri: Bapak Rohadi, AMA PDSD, Asmui SPD, Mahmudin SPD. Dewan pengawas: Ustadz Haji Ahmad Mansur Sajali KIH, Ustadz Fathul Bisri KIH SAG. Menghadap. Ketua Lembaga LPD Malang Bakti, lalu Lukman Hadi SPD. Sekretaris Yandi Janwardi SPD. Bendahara Marwan. Bidang Divisi Pendidikan dan Dakwah Ustadz Yulia Najri MPDI. Bidang Humas dan Komunikasi Saifuddin Zohri SPD. Bidang Penggalangan Dana Dedi Marlin. Muhammad Didi Kurniawan SPD. Bidang Dokumentasi Ahmad Khairi. Nama-nama yang disebut silakan mengambil saf menghadap pada tamu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengambil sumpah jabatan pengurus harian dan Dewan Pengawas Lembaga Peduli Yatim dan Duafa Malang Bakti Desa Emal Kecamatan Emal Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020 hingga 2025. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus harian dan pengawas lembaga peduli yatim dan duafa Malang Bakti periode 2020-2025? Apakah saudara pengurus dan pengawas lembaga peduli yatim dan duafa Malang Bakti terpilih siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban pengurus dan pengawas? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menyerahkan diri menjadi anggota lembaga peduli yatim dan duafa Malang Bakti periode 2020-2025. Lembaga peduli tiga, sebagai pengurus dan pengawas lembaga yatim dan duafa Malang Bakti berpegang teguh pada Pancasila dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nilai-nilai norma
cinta tanah air dan bangsa. 4. Sebagai pengurus dan pengawas Lembaga Peduli Yatim dan Duafa Mualan Bakti dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan lembaga dalam kondisi apapun. Astaghfirullahaladzim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh para pendiri lembaga dan para tokoh-tokoh agama, mulai hari Senin tanggal 23 November 2020, Bapak-bapak disahkan dan dikukuhkan sebagai pengurus dan pengawas Lembaga Peduli Yatim dan Duafa secara sah. Sekian, selamat bekerja dan bertugas dengan baik. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah pengambilan ikrar janji kepada para pengurus lembaga. Jadi silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, kita ikuti persamaan pengajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muzayyin Sobri IH MPDI As-Sawalati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 5 itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz ayyidna datal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kita hormati, cintai bapak-bapak dari provinsi maupun dari kabupaten beserta kecamatan, bapak Polmas, bapak-bapak para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih khusus Sekda Nahdlatul Wathon Lombok Timur, yang seyogianya Pak Sekda juga akan hadir karena beliau yang menentukan waktu, tapi mungkin tidak bisa hadir. Yang bisa hadir hanya Sekda NW, bukan Sekda Lombok Timur, Sekretaris Daerah Nahdlatul Wathon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang adik-adik, para santri-santriwati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentu kita semua wajib bersyukur kehadiran Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa di tempat pelungguh niki di desa Batu Belik, di desa Ayumal niki pelungguh punya lembaga seperti niki, lembaga peduli fakir miskin, yatim piatu dan para duafa. Dengan adanya lembaga nikah sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bi du'afaikum. Siapapun di antara pelungguh yang menginginkan pertolongan Allah, hendaklah dengan cara bi du'afaikum, kita peduli kepada orang yang lemah, fakir, miskin.
Orang yang hebat di bawah dunia saisid hebat para duafa. Jokowi menjadi presiden jasa para duafa. Yasin dengan lemah-lemah dia coblos ya. Demikian juga Tuan Guru Sais isi jari Tuan Guru para duafa, para pelungguh-pelungguh. Ini yang jadi Tuan Guru oleh Tuan Guru, dia mele dengan Tuan Guru karena tawannya. Karena dia lebih hebat. Orang kaya menjadi kaya dengan orang duafa, para fakir miskin. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan lembaga ini nantinya, mudah-mudahan ada di Aimal Niki menjadi pemimpin pelungguh yang bisa memperjuangkan keinginan pekayunan dari pelungguh-pelungguh sebagai rakyat. Mudah-mudahan kita berdoa ibu-ibu. Insya Allah yang teringat sejarah daripada Bapak Jokowi. Pelungguh kenal Jokowi ibu-ibu? Saya Jokowi no. Lalu dia kenal Jokowi itu. Jokowi sebelum menjadi wali kota di Solo masih menjadi tukang mebeler, tukang serut dari Jokowi itu. Bukan orang hebat kaya raya Jokowi, tapi dia pengusaha mebeler, tukang serut, tukang biasa kena ini bang. Dia pegawaian Jokowi, tapi hebatnya masya Allah tiap minggu dia bersedekah, berimpak dengan beras 1 ton beras per minggu. Berkat itu, sebab itu Jokowi naik menjadi nabi, menjadi wali kota di Solo, terus naik lagi menjadi gubernur di DKI, sampai makin menjadi presiden 2 periode. Hebat Jokowi ini, akan kurus-kurus. Mungkin pelungguh hanya menilai, melihat kekurangan, tapi pelungguh lupa pada kelebihan yang dimiliki oleh presiden kita Bapak Jokowi. Murah Jokowi ini. Berapa amalnya per minggu? 1 ton, masya Allah. Nah, mudah-mudahan para pengurus ini mudah-mudahan nanti ke depan menjadi pemimpin pelungguh-pelungguh di Aimal Niki. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama yang kami sampaikan. Pelungguh yang wajib bersyukur. Kami sangat gembira dengan adanya forum niki, lembaga niki yang merupakan sarana ilangan pelungguh perjuangan, napi hajat, napi pekayunan pelungguh anak-anak kita yang menjadi yatim piatu, pelungguh yang sebagai duafa, orang lemah di dekat pintu rezeki, nanti Pak Rohadi yang carikan pelungguh rezeki nantinya. Alhamdulillah berkat ide beliau, berkat inisiatif beliau, berkat kemilik beliau, pelungguh tepian lembaga arak langat dengan kepeng. Alhamdulillah beberapa hari beliau bisa mengumpulkan kepeng rupiah 30 juta sekian. Kan luar biasa. Alhamdulillah. Tapi harapan kami kepada para pengurus, jangan pelungguh urus orang terlantar, pelungguh jadi terlantar. Maknanya apa? Lu untuk beli minyak boleh lah. Panitia baru ya saleh lalu. Susah sih. Darakat kanggo jo milu terlantar ini. Jangan kita mengurus orang miskin menjadi miskin. Kita akan menjadi orang yang kaya. Tapi begitulah harapan beliau tadi. Maksudnya adalah agar kita jodoh. Itu maksudnya. Beliau tahu karena sudah mahat mungkin pengawasnya sudah ngaji dia, insya Allah lah. Jadi boleh hati sekedar dan secukupnya. Beli bensin ya silahkan. Untuk kita beli snack ya silahkan. Untuk kita makan silahkan. Sewa terop silahkan. Bila mana titik kepeng silahkan. Selaput manusia soalnya. Tuan Guru Baharudin Nasir doang milih lapah nama kursi TP Benasi. Yang Guru Baharudin apa namanya yang dari provinsi lebih-lebih ya butuh kopi dia. Dinapian kopi di mana-mana Pak Bendahara ya. Nah ini Pak Bendaharanya ini ya. Dari Mataram dia jauh mesti Penang supirnya.
butuh kepada kopi, boleh kita ambilkan dari uang tersebut. Tapi alhamdulillah telah nampak kejujuran daripada pengurus Pelunggung. Dia publiskan, dia ceritakan kepada Pelunggung uang atau kepeng-kepeng itu kemana kepeng itu, supaya kita tidak berburuk sangka. Bahasa konten sila dedek pikiran kepeng, Pelunggung pikiran mau lu aneh. Dengan mau kepeng, dedek pikiran urusan Pak Rohadi. Dedek pikiran kepeng, Pelunggung pira masih sisa kepeng, dedek pikiran dia seri luit doang kepeng itu. Oke, kata ibu-ibu, ya penang-penang pikiran kepeng menjadi pidenah menjadi dah usah. Pokok Pelunggung pira mau, sudah selesai dah mikir. Dan Pelunggung penteran kaji Bapak Rohadi. Jangan Pelunggung lebih pintar, sok mengerti daripada pengurus. Sila Pelunggung tebing karena belah baik dan baik. Dan lo basir lah kepeng seket, balik sembako. Kepeng lebih terkembik tu ni. Kalau rawas baik dan baik sila ni. Tebing beras uni. Balik kepeng arak bangun. Memang begitulah ya. Pengurus memang begitulah. Resiko kita memang menjadi pemimpin, resiko kita jadi depan, jadi julu ibu-ibu, iyalah resiko sila. Lamun tian telapah sai penang kepala otak naik iman sakit, siapa yang susah kepala, kaki tersandung naik tekatok si teledu kepala, semua kepala kembali kepada kepala. Pelunggung sudah rasakan ibu-ibu bapak-bapak yang sebagai kepala rumah tangga. Pelunggung punya anak 3, masalah sekek ngenu sekek ngeni, Pelunggung doang susah. Itulah resiko menjadi ina apa. Itulah resiko menjadi pengurus dan seperti ini ke. Nah, tidak usah anggaplah itu sebagai vitamin. Kalau kata Sayyidina Raden Tuan Guru aja. Apapun kritikan, apapun saran, apapun fitnahan, apapun cacian, apapun makian, anggap itu adalah sebagai vitamin, penyemangat untuk kita bangkit berusaha memikirkan mereka. Dan baru berfitnah sekecil bunyenger mendahari. Oh, lamun dengan jelap nyenger main terpetaan buat bembek. Nah, itu kalau istilah sakri ya. Karena tiang dari sakri lamun arak nyenger jangan. Buat bembek waktu petaan tema. Dibanding nyenger dari ini. Nah, ini yang sampaikan pada kesempatan ini. Tapi yang belum melakukan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Insya Allah ke depan Desa Imal yang yakin akan lebih maju, lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita punya lembaga. Ada yang memikirkan pelunggu-pelunggu. Nah, demikian juga pelunggu-pelunggu yang peduli kepada fakir miskin, pada anak yatim, para duafa, sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahataini wa asyara bisababataihi. Nani ampun jamak pelunggung ring di sini Nabi lihat dalam surga. Tidak semua orang yang masuk surga bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelunggung rajin sembahyang ramah di surga. Lagu lamun pelunggung dia peduli tipe anak yatim yang sama nasibnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam masa kecilnya. Pelunggung sekedar tamu surga lagu dia terbau iring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah mari kalau ada kelebihan rezeki pelunggung-pelunggung yang ada di tempat ini silahkan serahkanlah melalui bendahara, serahkanlah melalui pengurus, serahkanlah melalui yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin sekedar ini sebagai pengajian kami pada kesempatan ini. Silahkan doakan pimpinan pelunggung, doakan pendiri lembaga niki yaitu Bapak Rohadi. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Saya berjasa di Pak Pelunggung, wajib Pelunggung balas jasa. Nah, demen tebing doang. Nggih, saya demen tebing lagu ni tahu balas jasa merdosa Pelunggung. Pailang takun dadala Pelunggung dah mampu membalas jasa, paling kurang pabid doa. Pelunggung doakan dia. Mudah-mudahan Pak Rohadi bila umur. Mudahan Pak Rohadi murah rezeki. Mudah-mudahan Pak Rohadi menjadi pejabat. Mudah-mudahan Pak Rohadi menjadi pemimpin. Terus doakan dia. Satu tidak boleh Pelunggung doakan. Mudah-mudahan Pak Rohadi nambah istri. Ini lo jadi terganggu. Urung dah tebing kepeng lah ni.
Nah sekian dan mohon maaf tentunya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara terakhir yaitu penyantunan anak yatim dan piatu secara simbolis. Untuk itu diminta kesediaan yang terhormat Kepala Biro Kisra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian kepada Kabid Rahsos Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, kemudian pada Bapak Camat Aimau, Bapak Kepala Desa Aimau untuk memberikan santunan kepada anak yatim luan. Kemudian yang terakhir dari Kapolsek Kecamatan Aimau atau yang mewakili Babinsa, maaf maksudnya Polmas Aimau, pada Pak Wid diminta kesediaannya. Terus lejuruan kok juru. Kemudian tinggal satu dari perwakilan lembaga perempuan Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan santunan secara simbolis. Tinggal satu pesertanya. Tinggal satu orang. Untuk pada panitia untuk dilakukan mulai dari Dewan Pendiri memberikan kepada Kepala Biro Kisra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Abdul Aziz Fahri SAG. Paket sembako dan uang tunai dan baju dengan merek serta tidak akan membuatmu miskin. Kemudian dari pemerintah Kecamatan Aimau, kemudian dari Kepala Bidang Rahsos Kabupaten Lombok Timur, Bapak Edi Surprayitno Esos. Kemudian dari pemerintah Desa Aimau, selanjutnya dari Kepala Kepolisian Sektor Aimau yang diwakili oleh Polmas Aimau. Kemudian terakhir dari lembaga forum perempuan atau Perpu Kabupaten Lombok Timur. Silakan diminta untuk berpos kita beri gambar itu menghadap ke bapak-bapak. Kemudian para pendiri pengawas juga sebagai dokumentasi, karena ini adalah kegiatan pertama yang diadakan oleh Lembaga Peduli Yatim Duafa LPYD Muhammad Bakti. Dan insya Allah pada bulan-bulan berikutnya kami akan melakukan hal yang sama. Terima kasih kami sampaikan pada bapak-bapak dari pejabat dinas provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
Selanjutnya sebelum doa, Kapur Sidik dari organisasi perempuan Kabupaten Lombok Timur. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para tamu undangan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yang sempat hadir pada hari ini, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa juga yang sampaikan anak-anak kita, orang tua kita yang disantuni pada hari ini. Insya Allah dengan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat dalam ikhlas. Namun sebelum mulai yang melanjutkan, sedikit penyampaian. Tiang Niki tidak salah memperkenalkan diri sedikit, terutama mungkin dia Imel dan Batu Belit ini yang tidak asing lagi, karena Tiang adalah merupakan dulu leluhur Tiang sejak kecil sering dibawa ke tempat nikah. Tiang adalah keturunan dari Tuan Guru Haji Badrul Islam Pancor, Tuan Guru Izzuddin, orang tua Tiang Tuan Guru Haji Athar Izzuddin. Jadi alhamdulillah begitu Tiang diberitahukan undangan, insya Allah ini merupakan ambil jejak langkah dulu nenek moyang Tiang ke sini, alhamdulillah. Namun forum sebelum Tiang mendirikan atau kami mengadakan forum perempuan itu forum pergerakan perempuan Bhinneka Tunggal Ika, Tiang menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur 2 periode, bahkan kemarin 3 periode. Namun begitu mendapat suara terbanyak, Tiang mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk bagaimana Tiang akan melanjutkan perjuangan untuk para kaum perempuan, yaitu mendirikan yang namanya Forum Pergerakan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menyatukan satu persatuan, satu kesatuan, satu misi, yang tujuannya kita adalah bagaimana mengangkat harkat derajat perempuan dalam kebaikan, baik secara agama maupun secara negara. Jadi tujuan kami di sini adalah banyak yang kami lakukan, yaitu dalam UMKM, dalam membantu santunan duafa dan yatim piatu juga ada. Kalaupun juga minta untuk pengobatan massal juga kapan saja kami siap, asalkan diberitahu 2 minggu sebelumnya. Kami siap melakukan itu. Insya Allah, mudah-mudahan semua niat kami ini merupakan hal atau membuat perbuatan yang akan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dukungan dari pelunggu semua, mohon doa. Semoga kami berbuat dengan ikhlas. Semoga kita semua juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin ini yang bisa Tiang sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun perlu juga Tiang sampaikan di sini, kami dari forum siap menjadi donatur setiap bulannya insya Allah, tetapi tidak menyebut berapa jumlahnya. Insya Allah kami siap setiap bulan, dan hari ini pun juga hanya sekedarnya sedikit saja, karena yang kemarin tadi malam ditelepon, ya intinya nanti
panitia sudah yang mengetahui itu dan hanya Allah. Tetapi kenapa kami mengatakan menyampaikan sebagai donatur, supaya menjaga tadi yang mendengar dari panitia atau badan pengawas, kalau sifatnya yang tuduhan-tuduhan itu sudah biasa. Anggap saja tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu merupakan sabun pencuci diri kita sebagai penerus, membersihkan hati kita, menambah kuatnya perjuangan kita. Memang semua itu tidak lepas, tapi mari kita bersama-sama kuatkan diri dalam kebaikan. Kalau kita kuat dalam kebaikan, insya Allah kitalah yang menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah berbuat untuk yatim dan duafa, lalu ada omongan-omongan yang tidak jelas dan tidak baik, itu adalah kerugian mereka. Biarkan itu untuk mereka dan biarkan kebaikan untuk kita, supaya ini menjadi aman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya acara terakhir doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Asnawi Ali. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bila kita wabarakatuh. tutup acara ini, berbarakah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana wa taqabbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana. Warabbina bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhikna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa qalbina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliqul mi'ad. Ijma' bainana wa baina hawaijina wa matalibina dunyawiyya wal ukhrawiyya. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dayyikan illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa surah ayatna batallatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal
walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada acara peresmian sekaligus penyantunan anak yatim dan piatu yang diadakan oleh Lembaga Peduli Yatim dan Duafa Welangkapi Desa Emang. Terima kasih, kami atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan pada acara tersebut. Kemudian permohonan kepada anak-anakku, anak yatim dan piatu agar mengambil tempat di depan panggung atau di depan podium. Oh ya, satu baris. Yang putri dulu, yang putri. Kemudian para jemaah, jika ada kegiatan atau aktivitas lain, jadi tidak mengurangi rasa hormat kami untuk kami persilakan meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Didi Kurniawan, amplop. Silakan pada dewan pendiri, kemudian dewan pengawas untuk memberikan satu persatu. Subhanallah. di kapus bersama sebagai dokumentasi kegiatan.
khusus untuk anak yatim dan piatu. Si mama-mama si seragam ini gak pakai ganggu dulu ya. Kalau mau bisa ada dulu. Mohon izin kepada Bapak Tuan Guru untuk menuju pegadengan bendahara LPYD. Arun pada telepon motor. Arun telepon motor. Gaya. Hindi lang. Kata ngaji ke balik. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan Aimol, pemerintah desa Aimol, kemudian forum Perpu, Bapak Tuan Guru yang sudah hadir pada acaranya, alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami bangga dan berbahagia pada hari ini kita sudah menyantuni anak-anak kekasih Rasulullah sejumlah 150 orang. Saya mohon kepada anak yatim, seluruhnya anak yatim kumpul di karpet hijau. Kumpul di karpet hijau anak yatim, kita berfoto dulu. Seluruh anak yatim kumpul di karpet hijau. Di mana belum juga. Sisanya taruh di atas. Taruh di atas setiap paket yang belum. Balik ke RT belakang yang ini kan. Kejangin. Tenang kok. Tenang. Ini apa ini? Ya, silakan duduk. Yang putri di depan, yang laki di belakang. Betul lagi. Akin. Silakan para dewan pendiri pengurus untuk kita sama-sama Terus kumpul. silakan hati-hati didokumentasikan anak yatim kita dulu. Pengurus harian untuk kita ambil gambar bersama-sama dengan anak yatim dan piatu kita. Ya
silakan ambil gambar dulu. Silakan wartawan dari Lombok Pos, kemudian dari Warta Rinjani yang sudah tiba di tempat untuk mengambil gambar. Kemudian sambilan kepada anak yatim dan 2 anak yatim piatu, kami minta doa dari 2 anak yatim kita yang kita santuni pada hari ini. Doa khusus kepada pengurus, sama pendiri, pengawas, dan pengurus agar kami dalam kondisi sehat walafiat terus bersemangat berjuang. Apa yang menjadi hajatan kami semua untuk memperjuangkan masyarakat Desa Ibal tercapai. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Kemudian permakluman bagi anak-anakku yang belum mendapatkan santunan atau yang belum bisa sempat hadir, jadi nanti akan kami kondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permakluman untuk yang dari Lombok Pos. Mungkin masih ada di sini. Kami di sini pergerakan perempuan Bhinneka Tunggal Ika. Supaya jangan salah nanti di medianya. Pergerakan perempuan Bhinneka Tunggal Ika dipermaklumkan kepada Lombok Pos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berarti 5. Bom. Orang hadir ya? Oke. Sama.